warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Yang kami hormati, kami sayangi, kami bapak dan kita seluruhnya. Pak Ita, Pak Sama, Pak Isul, Pak Nur, Pak Tu, Pak Bulan siapa nih? Pak Abed, Pak Nur, ibu-ibu yang kami hormati, sungguh merupakan suatu yang luar biasa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Bambang Kurnia. Mudah-mudahan kita mampu dan sanggup untuk mengamalkannya. Insya Alhamdulillah. Judul yang disampaikan oleh Al-Mukarram adalah apa judulnya apa? Judulnya apa lagi? Bisnis yang tidak merugi. Apa tadi? Bisnis yang tidak merugi. Ibu-ibu nak kepengen bisnisnya rugi, itu faedah. Oh, jangan itu. Iya. Yang pertama selalu sholat berjamaah. Insya Allah. Apa tadi Pak? Baca Quran, sholat, sedekah. Kalau hadis yang saya dengar, saya baca pertama sholat berjamaah. Ngono to Pak Ita. Pak Ita ini sone sugih. Sing paling sugih ini sholat berjamaah. Apa Pak Nur? Ya berjamaah di masjid orang mung subuh tok Pak Ita. Ya, naisa limang waktu. Amin. Allahumma Amin. Naisa pokoke sak ketang sedina niku ning masjid berlangkah kita. Ya Pak, langkah kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala merupakan kriteria yang kita ijak merupakan apa pun jenenge apa lali apa Pak Ita? Langkah kita, kriteria yang kita injak, fase yang kita injak, aspal yang kita injak merupakan satu karomah yang kita terima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar meriah. Bisnis adalah suatu proses di mana di dalamnya ada penjual dan pembeli, produsen dan konsumen, ada barang dan jasa. Jasa bisa berbentuk bimbingan, bisa berbentuk penyuluhan, bisa bentuk pengajaran, bisa bentuk dakwah. Di dalam masyarakat, bisnis seperti ini ada kotek yang diberikan amplop, dai yang diberikan amplop, penceramah yang dia berikan amplop. Dia tidak lillahi ta'ala tapi lillahi amplop. Itu realita di masyarakat. Di zaman tabi'in, Imam Hambali, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, ketika dia berbisnis betul di bidang ekonomi sambil dakwah, tidak pernah menerima lain-lain kecuali dengan hasil yang ekonomi itu. Masyarakat kita sekarang seperti itu, lillahi amro. Ketika
Jafar Sotik dari Quds, dari Palestina ke sini, mereka tidak lillahi amrok, lillahi ta'ala, betul sampai di Kudus. Saya ketemu dengan Pak Dim Samsudin. Ketika beliau diundang, beliau selalu berikan tiket jemput saya, antarkan saya pulang. Titik. Ketika saya tanya, dia senang bahwa manusia terkena ayat di dalam Al-Baqarah, wastaru samanan qalilan. Jangan wastaru samanan qalilan. Jangan engkau menukar ayat Allah dengan harga yang kecil. Sekarang banyak orang-orang Islam yang membaca doa saja dia menerima amplop. Saya pernah menerima amplop, tidak saya terima tapi dimasukkan di dalam mobil. Yang saya terima itu haram atau halal. Di dalam ini tadi, orang yang baik adalah ketika dia tangannya di atas. Padahal dakwah itu tangannya di bawah. Dia menerima amplop itu di bawah, nilai amplop itu. Dia baik atau tidak? Bagaimana pendapat Ustadz yang terjadi seperti ini? Sehingga berakibat umat Islam terpuruk karena tangan para dakwah itu ada di bawah, bukan di atas. Pak Ridwan pun kalau diminta untuk berdoa, tangannya di bawah karena amplopnya tidak mungkin tangannya. Terima kasih. Mudah-mudahan ada tanggapan dan ada pencerahan bagi saya. Terima kasih Pak Ustadz Minjau. Saya mau menanyakan, ini tadi materinya tentang bisnis ya, tijarah. Nah, bisnis tijarah di sini konotasinya itu berhubungan dengan jual beli, untung atau rugi gitu. Tapi dalam surat yang lain, surat As-Saff itu surat 61 dalam Al-Quran itu beda lagi apanya, penerapannya atau pelaksanaannya. Saya mau nanyakan itu jauh sangat bedanya. Jadi bagaimana implementasinya, pelaksanaannya itu ayat sama-sama ayat Quran. Contohnya di ayat itu menyatakan ya ayyuhalladzina amanu, ya orang beriman mau tunjukkan satu bisnis tijarah. Dengan bisnis tadi kamu akan selamat dari azab yang pedih, diampunkan dosa. Cuma bisnisnya kata Allah di situ, apa bisnisnya gitu? Bisnisnya itu yaitu beriman kepada Allah, lantas beriman kepada Rasul, berjihad di jalan Allah dengan harta maupun nyawa. Nah, kamu akan diampuni dosanya dan akan dimasukkan ke surga. Surganya namanya surga Jannatul Naim. Nah, itu lebih baik jika kau mengetahui. Nah, sementara ayat yang Ustaz sampaikan tadi ini pelaksanaannya tadi jihadnya bisnisnya itu sholat, infak dan sebagainya. Ini melihat kondisi kekinian ini ayatnya kan suratnya beda Ustaz. Mana yang lebih cenderung kita untuk menerapkannya dalam hidup dan kehidupan, melihat kondisi kekinian yang memang betul-betul memang ayat ini sangat berkenan bagi saya, luar biasa. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak ingin menanyakan tentang dipanjangkan umur, Pak. Bahwasanya di Lauh Mahfuz kan sudah beres semua, kelahiran, kematian, rezeki, jodoh. Itu bagaimana makna dari panjang umur? Ada dua yang pernah saya pelajari, cuman saya minta dikonfirmasi kebenarannya bahwa panjang umur adalah kuasa Allah dengan makna yang sebenarnya orang tersebut dipanjangkan, ataukah dengan makna yang pernah saya juga mendengar bahwasanya panjang umur yang dimaksud adalah nama yang selalu dikenang. Ya, jadi para dermawan. Jadi para dermawan, para ilmuwan yang bersedekah dengan ilmunya, kemudian para pebisnis, maksudnya pengusaha yang bersedekah dengan hartanya. Ya, Masya Allah, kita doakan ini yang masih terasa. Tadi Pak Ridwan waktu antri makanan dengan saya menyinggung sepi ya, nggak ada takmul. Gergel Pak dia Pak. Ya, karena terasa sekali waktu saya baru-baru itu salah satu yang sering menyambut dengan senyum adalah beliau Pak Mul. Kita doakan bersama. Juga tentu saja yang mendermakan
ilmunya Pak Bambang Buditno dan yang mendermakan hartanya Pak Nur, Pak Eka, Pak Arsono dan lain-lain yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Semoga ya kita semua dipanjangkan umur baik secara makna yang sebenarnya atau makna yang tadi Pak namanya selalu dikenang dan didoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memperhatikan judul yang Bapak berikan, saya itu mengutak-atik, utak-atiknya gini, bisnis kepada Allah, yaitu dengan membaca Quran, sholat dan sedekah. Lah, pikiran saya gini, bukankah sholat dan membaca Quran itu sebuah kebutuhan bagi seorang hamba. Jadi saya tidak berbisnis lagi, tapi benar-benar ingin pendekatan diri, ingin penyucian diri kepada Allah. Tapi kalau untuk sedekah, nah ini sedekah bisa saja sebagai bisnis karena memang Allah janjinya luar biasa. Mungkin bisa diniati seperti itu. Lah bagaimanakah pemikiran saya yang seperti ini? Yang kedua, yang sedikit saya minta izin mengomentari apa yang disampaikan pada Pak Tukiman tadi. Keadaan seseorang apabila seorang dai menerima amplop, itu hatinya itu ada yang tahu hatinya itu ya orang tersebut. Jadi menurut saya kalau kita menjustis seorang menerima amplop itu bukan lillahi ta'ala tapi lil amplop, itu kelihatannya nggak sepenuhnya benar, karena seseorang itu kan ekonominya macam-macam. Ada yang ini butuh bensin, kesana butuh bensin dan sebagainya. Sementara ke waktunya itu konsentrasi betul untuk mempelajari materi-materi yang akan disampaikan, kadang-kadang sehingga bisnisnya dunia sendiri itu tidak telah ada waktu. Akhirnya kan dia harus menghidupi anak, istrinya dan sebagainya. Jadi soal lillahi ta'ala maupun lil amwat itu Allah yang tahu, menurut saya begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bambang. Alhamdulillah kita dapat tambahan ilmu. Wadijaro talan tabur, ini perdagangan yang tidak akan merugi. Ini kita kembali kepada inamal a'malu binniyah. Niat kita membaca Quran yang meridho Allah supaya kita dapat ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah ini, dan dengan baca yang baik dan benar. Jadi tidak niat ben riya ben dialog wah mendino maca Quran soleh belum tentu. Niatnya nek pamer ya dapatnya ria, dapatnya pahalanya di dunia saja, di akhirat nol. Ini pertama niat ini. Kemudian sedekah pun demikian, sholat ya demikian. Ben dialem wah sing mimpin sing imamil itu niatnya sudah ria, alhamdulillah mendadik. Jadi pertama benar-benar niat kita jaga, apalagi yang disampaikan tidak wah dai lil amplop naudzubillah min dalik. Ini naudzubillah min dalik ya. Jadi kita niat lillahi ta'ala. Karena saya pengalaman waktu kecil, waktu kelas 4 SD itu sudah dipanggil sana sini suruh baca Quran. Iya, kula kok diparingi amplop ora apa-apa no. Kuwi disangoni kanggo sekolah musamu ngaji. Halal ini, halal. Ini guru saya, tetap saya kalau ada apa-apa mesti konsultasi dengan kiai saya, dengan ustaz saya, dengan guru saya. Jadi kami insya Allah dari kecil minta bimbingan terus, tidak menonjolkan malu dan takut, karena ilmu itu amanah dari Allah supaya disampaikan dengan lillahi ta'ala. Dini ono rezeki ya rezeki minallah. Misalnya kita diberikan waktu kurang mampu kok ngei, kemudian anaknya kan bisa ngok ke anaknya atau dikembalikan uangnya untuk sedekah, kita cukup untuk transport PP, sudah ada dana supaya kita bisa sampai menyampaikan dakwah kita. Ini ya. Jadi pertama niat bismillah, mudah-mudahan niat baca Quran kita lillahi ta'ala supaya kita dapat ilmu dan Al-Quran. Kemudian sholat kita jaga benar-benar dengan lillahi ta'ala supaya kita terhindar dari perbuatan fasik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini tadabbur amplop. Dengan bisnis tentunya harus punya modal, pinjam sama Pak Yofta. Iya. Yang saya tanyakan adalah pengertian qardhon hasanah, pinjaman yang baik.
dan bagaimana bisnis dilarang untuk menjual ayat, penafsiran menjual ayat mohon diterangkan. Jual murah. Untuk amplop sekarang modelnya kan rekening Pak, tidak ada amplop lagi. Kalau saya dapat amplop dari bendahara, saya kembalikan amplopnya, isinya saya ambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang online ada yang bertanya? Bapak Ibu sekalian. Halo? Yang online? Belum ada pertanyaan online ya. Baik. Saya ringkas. Ini saya tulis karena dilakukan pakai HP ini. Ya dari Pak Kiai itu gimana? Terima kasih Mas tanya. Jadi memang ada khilafiyah di sini ya. Ada yang mengartikan satu ayat tadi itu bahwa jangan menjual ayat itu dengan ayat mudah yang murah itu jangan menjual. Dan ada juga pengikutnya banyak yang tidak mau menerima amplop dan isinya ya amplop itu semua. Kayak Pak Aspanti kan, aku belum amplop isi tak coba apa PM. Pak Spandi, Pak Dulasari gitu ya. Jadi memang sebaiknya gimana? Ya kembali kepada jiwa dan hati kita masing-masing ya. Kalau yang terbaik mestinya berdakwah di jalan Allah itu kalau bisa kita tuh sudah mampu segalanya, mampu lahir batin semuanya. Jangan menjadikan itu satu wahana untuk mencari pendapatan yang keterlaluan. Ya, karena di Jakarta itu banyak keluhan-keluhan di para ustadz-ustadz yang kesor namanya itu pasang tarif. Kemana saya? Dari Jakarta seorang, dia bilang aku bawa ajudan. Tapi kalau namanya bisaroh itu adalah semacam honor jasa ya, berikan ya. Ucapan bekas selama itu ikhlas tidak ngarani, tidak ngarani itu tidak memasang tarif itu sah-sah saja. Misalnya misalnya diundang tahlil yasinan oleh orang yang sedang bergabung ya, sedang pulangnya kiainya yang dikasih uang ya, ini bisa roh ikhlas lahir batin. Ya matur nuwun, insya Allah itu halal kalau itu memang tidak ngarani, ya halal. Karena dia butuh mungkin untuk premium, untuk peta, macam-macam. Tapi tidak ngarani ya. Karena Islam itu dibangun dari akad kesepakatan. Nah, kalau di akadnya baik, misalnya begini, aku ceramah tempatmu, berapa biayanya? Aku nggak pernah minta biaya itu. Kamu ngasih dengan ikhlas saya terima, enggak apa-apa, aku ikhlas semuanya demi Allah. Itu mungkin halal, ya halal atau ibah. Tapi kalau aku mau, tapi harus gini, nah itu sudah ngarani, sudah mau saya itu yang haram menurut saya itu, ya sudah nggak bagus. Maka banyak orang ustadz di Jakarta itu hidupnya glamor ya bu, glamor, rumahnya tingkat, mobilnya kayak Pak Hepta, Alphard, ya. Itu kan menunjukkan apa? Sosialita yang tinggi itu yang nggak bagus itu, nggak bagus. Nggak bisa memberikan uswatun hasanah pada umatnya itu. Ya. Saya misalnya disuruh khotbah Jumat ya, disuruh kultum, disuruh mana-mana. Saya dikasih amplop, ada isinya gitu. Tapi masya Allah saya kembalikan, saya terima ya. Tolong saya akan kembalikan evaluasi. Itu Pak Risun yang paham. Marfu'nya Pak Risun yang suka ngasih saya. Di Masjid Agung itu sekali tampil kultum itu berapa? Sekian ya. Nah, tak kembalikan. Saya dapat 3 kali kultum ya, 3 kali amplop. Ini ya, tak kasihkan kembali masukkan. Tapi nggak semua begitu kan? Segala jadi khotib di Masjid Agung ada juga 2 lembar merah gitu ya. Nah, itu, itu semua kan tergantung kita bagi masing-masing itu. Saya cukup kok, Allah memberikan saya lebih banyak. Ya, maka saya kembalikan gitu. Tapi kalau ada orang lain yang itu kebutuhan karena transportasi tidak punya mata pelajaran yang lain, ya diterima halal dan halal saja. Saya begitu ya. Asal nggak ngarani, yang penting rumahnya tidak ngarani. Kenapa riba itu dosa? Karena ngarani, Pak.
Riba itu dosa karena ngarani. Tarifnya 12% per tahun, itu yang dosa oleh sebentar pihaknya. Jadi maka terus akadnya adalah misalnya musyawarah mudarobah kan. Kalau kamu pinjam di bank muamalah sekian, akad jual belinya halal tobiyah, tawar menawar, ketemu kita salaman, ya halal tobiyah. Tapi di Indonesia ini bank-bank syariah juga menurut informasinya yang pernah dihitung oleh saudara kita pengusaha Pak Ibtan ini justru jatuhnya lebih mahal. Gimana nih? Nah itu pernah kita kupas di sini, ya pernah kita sini. Itu menurut saya yang perlu kita paham gitu ya. Nah, terus yang lain ini bisa tadi udah, ya. Ayat mana lebih afdol aplikasi yang ditanyakan oleh siapa ya? Pak Toyib. Jadi antara satu ayat dengan ayat itu tidak ada pertentangan, Pak. Tidak ada yang bertentangan. Kalau yang sampai Pak Toyib itu berbasis pada rukun iman, ya rukun iman. Asok tadi rukun iman sebenarnya ya, aplikasi rukun iman agar berbisnis menggunakan rukun iman. Artinya apa? Seperti yang dikatakan Bu Ida tadi itu, kita berbisnis dengan Allah. Sama dengan yang disampaikan Pak Yas sama tadi. Qardan hasanah itu kan apa tuh memberikan pinjaman pada Allah bukan berarti Allah itu pinjam. Mayu ila hadir hasanah wa yuhamu al-afan kasira wa yaqitu wa yaqitu ila turjamun. Semua bagi Allah pinjaman Allah. Jadi artinya pinjaman pada Allah itu berarti dia bersedekah kepada pihak lain. Kalau kita membantu fakir miskin, kemudian yatim piatu, itu berarti membantu Allah punya. Programnya Allah itu kita bantu. Itulah disebut dengan pinjaman pada Allah. Nah, pinjaman pada Allah. Sehingga dengan itu kita berarti berbisnis dengan Allah, berupaya agar usaha kita ini Allah ridho dengan dasar rukun iman dan juga rukun Islam Pak Nur. Ya, dua itu kita aplikasikan tuh agar Allah ridho. Nah, masalah tauhid umur, ya sudah ya pernah ditanyakan Pak Aris juga untuk kotor ini. Baik, barangkali sudah semuanya ya. Kita akhiri dakwah pagi hari ini untuk yang online dan offline. Semoga sekali lagi semuanya semoga kita diberkahi Allah, ilmu kita, tenaga kita, pikiran kita, harta kita, dan bagi pengusaha-pengusaha yang tergabung dalam pengusaha muslim seperti Pak Nuryan, Pak Nur Rahman, Pak Heta, Pak Raja dan lain, semoga berkah hartanya, keluarganya, disabari musibah dan umur panjang kepada Allahumma amin. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.